Musisi, wah kayak masih kurang semangat. Good morning. Mari kasih tos kanan kiri bersama kita bangkit berdiri, katakan Yesus dahsyat di dalammu. Sebab dia sumber kekuatan kita, amin. Allah sumber kuatku. Yeay. Mari sama-sama menari bagi dia. Terima kasih Tuhan. Mari katakan hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya katakan tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya, selamanya. Mari nyatakan hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Yeah. tak ku andalkan Kekuatanku, namun yang pasti kau tetap sama. Siapa sumber kekuatan kita? Hey. Allah sumber, amin. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Nyatakan Allah sumber, hey. kuatku, Allah sumber kuatku, yes. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Bersama-sama tepuk tangan di atas kepala, menari buat dia. Hey. Kau sumber kuatku. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu nyatakan, tak ku andalkan. tak ku andalkan kekuatanku, Namun yang pasti kau tetap selamanya. Come on, Yususi suara. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, oh, Allah sumber kuatku, oh, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi ya, selamanya, selamanya, selamanya. Hey. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Berapa banyak di tempat ini punya Tuhan yang dahsyat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Woo. Kau dahsyat Tuhan.
Siapa namanya? Siapa? Yes. Terima kasih Tuhan. Oh ajaib. Untuk selamanya kau luar biasa. Mari dengan satu suara nyatakan Allahku. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Sekali lagi nyatakan, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Siapa yang dahsyat di dalam hidup kita? Siapa namanya? Sorakan. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang gak pernah habis, yang gak berkesudahan. Bahkan kami yang datang Tuhan, kami tahu, kami sadar kami gak sempurna, tetapi Engkau menerima kami apa adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan. Oh my words for sure, I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do. Every song I sing, and I never. So I travel my head, praise again and again. So that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, there's nothing as fit for a king. Let's make for a heart singing hallelujah, hallelujah.
berkata, hai jiwaku, come on my soul, don't you get shy on me, leave of your soul. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Pujilah dia, hai jiwaku, come on my soul, come on my soul, don't you get shy on me, leave of your soul. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Hey. Your soul. You have a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Sing again. Sing it up, jiwa katakan. Come on, my soul. Don't you get shy of me, leave of your soul. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Hey. Leave of your soul. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, worship God. Yeah, we worship you, Lord. Mari mengucap syukur, katakan terima kasih, terima kasih. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kau baik Tuhan, Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. So I turn up my head, praise you again and again. So that I have peace and I know it's not much, but if nothing is fit for a king, stand for a heart singing hallelujah. Come on, you see, sing. So I turn up my hands, praise you again and again and again. So that I have Amen. Hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much, but if nothing comes before a king, yeah. So that I have peace and hallelujah. Come on, sing. Come on, my soul. Come on, my soul. Don't you get shy on me. Leave on your soul. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Come on, my soul. Hey. Don't you get shy on me. Leave on your soul. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Come on, my soul. Don't you get shy on me. Leave of your soul. You got a lion Inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, you sissy. Say, my soul. Don't you get shy on me, leave of your soul. 'Cause you got a lion inside of your soul. Get
Sampai jiwa kami menyadari kebaikan kedahsyatan-Mu. Come on my soul. Kau dahsyat, Kau ajaib, Those love, and I will praise the Lord. Come on my soul. Hey. Inside of those love, and I will praise the Lord. Sing again. Come on, my soul. Yes, Lord. Woo. Sing again. Come on, my soul. Come on, my soul. Sepasti mentari bersinar begitu janji-Mu dalam segala perkara. Engkau turut bekerja sepasti mentari bersinar begitu janji-Mu. Amin. Dalam segala perkara Engkau turut sepasti mentari bersinar begitu. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Amin. Dalam segala perkara Engkau turut. Katakan perisai, Kau pelindung. Perisai, pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai, pelindungku, Kau batu karang yang teguh. Kaulah perisai, perisai, amin. Batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai, pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah, katakan, sepasti Mentari bersinar begitu pun janji-Mu dalam segala perkara Engkau turut bekerja sepasti mentari bersinar begitu. Mari nyatakan pujian ini dengan iman. Menyatakan janji-Mu ya dan amin. Yes. Engkau nyatakan iman. Katakan perisai, Kau perisaiku. Perisai, yes. Batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai, pelindungku, batu karang Batu karang yang teguh,
kasih Tuhan. Pagi hari ini kami rindu firman yang mendewasakan kami Tuhan. Firman yang memaksa kami keluar dari kenyamanan kami, kemalasan kami. Karena kami percaya Tuhan punya rencana yang besar buat setiap pribadi tempat ini. Berbicara Roh Kudus melalui wahyu-Mu. Berikan pencerahan di hati dan pikiran kami. Supaya kami bisa menangkap pesan yang ilahi yang Tuhan sampaikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mematikan semua kedagingan, ego kami, kesombongan kami. Supaya firman-Mu itu bisa berbicara dengan kuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, kami siap untuk diajar dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom UCC. Puji Tuhan, senang sekali saya mendapati bahwa gereja ini lagi mempelajari tema-tema yang sangat seru di tahun 2026 ini. Siapa yang excited belajar kebenaran firman Tuhan hari-hari ini? Boleh lambaikan tangannya, saudara yang dikasih Tuhan. Oke, ya. Hari ini saya ingin memberi judul khotbah saya dengan judul Faith, Conflict, and God's Promise. Saya ulangi. Judul khotbah saya hari ini adalah Faith, Conflict, and God's Promise. Iman, konflik, dan janji Tuhan. Kita mau belajar bahwa ternyata ada hubungan yang erat antara iman kita dan konflik-konflik yang kita alami dalam kehidupan kita dan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa setiap orang Kristen dipanggil untuk hidup oleh iman. Amin. We live by faith and not by sight. Kita hidup karena percaya bukan karena melihat. Itu kata firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman yang namanya iman itu bukan sekedar percaya. Tetapi iman adalah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Iman bicara soal pengenalan kita akan pribadi Tuhan. Karena itu fokus dari iman adalah sifat-sifat Tuhan dan karakter Tuhan. Bukan kebutuhan dan keinginan kita, gitu kan? Itu sebabnya kita gak mungkin mempercayakan hidup kita kepada pribadi yang kita gak percaya. Itu sebabnya kalau kita percaya Dia, mengenal pribadinya, makanya kita bisa mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Iman adalah elemen yang penting dan sangat dasar dalam kehidupan kita. Dan tahukah kita bahwa faith atau iman dalam hidup kita itu related dengan konflik. Bagaimana kita deal with konflik, gimana kita mengatasi setiap konflik yang terjadi dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita itu pasti mengalami konflik. Konflik adalah bagian dari hidup kita sehari-hari. Suka enggak suka dalam hidup kita pasti ada konflik. Dalam rumah tangga, pernikahan, keluarga besar, pekerjaan, pelayanan akan ada konflik. Dan saya percaya setiap konflik harus diatasi dan gak boleh dibiarkan. Dan iman dan konflik itu berhubungan juga dengan janji Tuhan yang ada dalam hidup kita. Yang harusnya janji tersebut tergenapi dalam kehidupan kita. Karena itu kita mau belajar tentang 3 hal ini. Saudara yang dikasih Tuhan, faith, conflict, and God's promise. Dan saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di Kejadian 13. Kejadian 13 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke 18. Kejadian 13 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kita akan belajar satu persatu ayat-ayat ini. Abram dan Lot berpisah. Ayat yang pertama dikatakan, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu, di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, izinkan saya menjelaskan 4 ayat ini dulu, supaya kita dapetin konteks dan gambarannya untuk kita mengerti ayat-ayat sebelumnya. Kalau kita ingat, Kejadian 12 itu adalah momen pertama kali Abram itu keluar dari negerinya yang namanya Ur Kasdim. Semua ingat pasti ya? Oke. Abram keluar bersama dengan keluarganya, istrinya, termasuk dengan Lot keponakannya. Lalu dikatakan di dalam Kejadian 12 bahwa Abram itu mendapatkan
pernyataan Tuhan dan dia mulai memanggil nama Tuhan dan dia membuat mesbah di situ di sebuah tempat yang namanya Bethel. Bethel artinya the house of God, rumah Tuhan. Nah, dari Bethel Abram itu masuk atau karena ada kelaparan dia akhirnya melangkah ke satu tempat yang namanya Mesir. Jadi dari Bethel, tempat di mana dia mendapatkan pernyataan Tuhan dan membangun mesbah di situ, dia bergerak ke tempat yang namanya Mesir. Disitulah Firaun jatuh cinta dan naksir dengan istri dari Abram dan Abram berbohong di situ. Nah, dari Mesir ini, Mesir adalah tempat penuh dengan pressure sebetulnya yang membuat Abram akhirnya berbohong. Tapi di tempat itulah dia juga diberkati Tuhan ternyata. Dari tempat Mesir, dikatakan di tadi Kejadian 13, Abram pergi dari Mesir dan pergi ke tempat yang namanya Negeb. Negeb itu artinya tempat yang kering. Bayangkan, dari Bethel, house of God, dia pergi ke Egypt atau Mesir, tempat penuh pressure. Lalu dia pergi lagi ke tempat kering namanya Negeb. Ada kan tadi ya di ayat 1 sampai 4 ya. Sampai akhirnya setelah dia dari Negeb, ayat yang ketiga ya, dari Negeb sampai ke dekat Bethel di mana kemahnya mula-mula berdiri. Jadi ternyata setelah dari Bethel ke Mesir, Mesir ke Negeb, Abraham itu dibawa muter lagi balik ke Bethel lagi. Ini kayak muter balik ke tempat awal lagi. Ngerti ya saudara ya? Ini background dulu supaya ngerti penjelasan berikutnya. Jadi dari Ur Kasdim dia keluar ke Bethel, dia menyebut nama Tuhan, membuat mesbah di situ. Lalu dari Bethel, house of God, dia memulai journey-nya dengan menyingkir ke Mesir, masuk ke Mesir, tempat yang penuh dengan pressure. Lalu dia bergerak ke Negeb, tempat yang kering. Dia dibawa muter lagi, balik ke Bethel lagi. Ini nih ada apa sebetulnya? Nah, Kejadian 13 itu menceritakan bagaimana Abram yang menerima janji Tuhan, menerima suara Tuhan, menerima direction dari Tuhan. Dia melangkah dari negeri bapaknya dari Ur Kasdim, ketika dia start perjalanannya, ternyata seakan-akan Tuhan menuntun dia untuk muter, tunggu, wait, balik dulu, ada yang belum kelar. Itu sama kayak saudara mau pergi ke gereja, tiba-tiba istri Anda bilang, Pak, balik Pak, dompet ketinggalan. Nah, kebayang sebelnya kan? Udah mau berangkat, udah setengah jalan, Pak, balik, HP ketinggalan. Itu kayak gitu, jadi sudah dari Bethel, jalan ke Mesir, Mesir ke Negeb, balik lagi ke Bethel. Ini ngapain muter di sini? Ternyata journey bersama dengan Tuhan itu nggak bisa sembarangan. Journey atau perjalanan kita mengenapi janji Tuhan itu nggak bisa sembarangan. Sehingga Tuhan tahu ada yang belum siap, dibawa muter balik lagi, start ke Bethel lagi. Nah di Bethel itulah ada sebuah kejadian. Tadi dikatakan adapun Abram tuh sangat kaya. Dia tuh sangat kaya, banyak ternaknya dan sebagainya. Lalu Abraham di ayat yang keempat dikatakan dia kembali ke tempat mesbah yang dia buatnya dulu di Bethel, tempat di mana Abraham memanggil nama Tuhan. Ayat yang kelima coba kita lihat. Dikatakan juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ayat yang keenam, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab apa? Harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Sehingga mereka tidak dapat stay together. Nah, dari sini sebetulnya kita bisa belajar satu hal penting. Saudara yang dikasih Tuhan. Dikatakan tadinya Abram sama Lot itu keluar bareng-bareng dari Ur Kasdim dan ikut dalam journey tadi. Bethel, Mesir, Negeb, balik ke Bethel. Karena mereka berdua tambah kaya, yang kaya gak cuma Abraham, Lot juga tiba-tiba tambah kaya dalam perjalanan tersebut. Dikatakan negeri itu gak cukup luas buat mereka berdua. Dan mereka tidak mungkin dan tidak bisa diam bersama-sama. Dari sini ada satu pelajaran penting yang kita perlu pelajari adalah begini. Ternyata seiring dengan bertambahnya berkat dalam hidup kita, ternyata bertambah juga potensi konflik dalam hidup kita. Saya ulangi, ternyata seiring bertambahnya berkat dalam hidup kita, bertambah juga potensi konflik dalam hidup kita. Kita semua pasti dong mau mengalami penambahan berkat kan? Amin kan? Ya dong, masa berkatnya gini-gini aja, kalau boleh mah jangan kurang. Kalau bisa mah tambah kaya, tambah sukses.
tambah besar rumahnya, tambah besar bisnisnya dan sebagainya. Amin. Kita mengamini walaupun kita gak boleh cinta dunia, gak boleh cinta uang. Tapi tentunya kita berharap apa yang kita bangun semakin besar, semakin berhasil. Amin. Tapi yang kita perlu tahu adalah seiring bertambahnya berkat, bertambah juga potensi konflik dalam diri kita. Ketika bisnis kita diperbesar sama Tuhan, ketika pelayanan kita diperbesar sama Tuhan, jangan kaget kalau potensi konflik akan juga bertambah-tambah. Tadinya Abram dan Lot itu gak pernah punya isu. Tapi ketika mereka berdua makin diberkati, tiba-tiba muncullah sebuah isu bahwa tempat yang mereka diami gak cukup untuk mereka berdua untuk tinggal bersama-sama. Mereka gak bisa stay together. Di ayat berikutnya, di ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Yang berkelahi siapa di sini? Yang berkelahi itu bukan Abram dan Lot. Yang berkelahi adalah gembala-gembalanya Lot dan gembala-gembalanya Abram. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang namanya konflik. Coba kita jelasin dulu konflik. Konflik itu bukan berantem. Coba kita samakan persepsi dulu. Konflik itu belum sampai berantem. Konflik itu adalah sebuah disagreement. Ketika kita mengalami ketidaksetujuan dengan orang, itulah namanya konflik. Entah konflik ini nanti berkembang jadi berantem, ribut, perpecahan, itu urusan belakangan. Tapi yang namanya konflik adalah ketika pasangan, ketika atasan dan bawahan, ketika dalam persahabatan muncul disagreement, disitulah muncul terjadinya konflik. Abram dan Lot mengalami konflik. Terjadi disagreement, terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan kepentingan. Yang berkelahi bukan mereka, yang berkelahi adalah gembala-gembalanya Abram dan gembala-gembalanya Lot. Ya. Jadi muncul konflik. Terjadi perkelahian di antara gembala-gembalanya Lot dan Abram. Lalu di ayat yang ke-8 dikatakan, maka berkatalah Abram kepada Lot. Maka berkatalah Abram kepada Lot. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Dari sini kita belajar bahwa ternyata konflik itu gak boleh dibiarkan. Amin. Saudara kasih Tuhan? Amin. Konflik itu gak boleh dibiarkan. Pernah gak kita ketemu sama orang yang, gue gak demen nih sama orang ini, kerjanya di kantor gue nih. Ya udah deh, biarin aja, lihat aja tuh, nanti gimana gitu. Konflik itu gak boleh dibiarkan, karena banyak orang ternyata suka diemin konflik, suka membiarkan konflik. Dalam rumah tangganya, dalam pernikahannya, dalam keluarga besarnya, dalam pelayanan. Konflik yang dibiarkan akan berkembang menjadi konflik yang lebih besar, jadi problem yang lebih besar, bahkan akhirnya menciptakan pertikaian dan keributan, bahkan bisa perpecahan. Padahal konflik itu awalnya adalah sebuah disagreement, dan itu wajar. Dalam pernikahan kan gak ada dua orang yang sama, betul ya? Jadi kalau kita punya perbedaan pendapat, that's konflik, tapi itu wajar. Tapi kalau itu dibiarkan, dia akan berkembang jadi problem yang lebih besar. Masalah yang lebih besar. Luka, kekecewaan, kemarahan, sikap apatis. Itu muncul karena konflik gak diselesaikan. Tetapi Abram di situ adalah orang yang punya inisiatif untuk menyelesaikan konflik. Abram adalah pribadi yang punya inisiatif untuk menyelesaikan konflik. Abram itu seperti Allah kita. Allah kita adalah Allah yang punya inisiatif untuk menyelesaikan konflik. That's why inisiatif datangin Yesus ke dunia itu datang dari Bapa di sorga. Betul gak? Itu sebabnya sebagai anak-anaknya kita harus membangun sebuah attitude untuk punya inisiatif, selalu punya inisiatif untuk menyelesaikan konflik. Jangan biarin aja. Gua lihat aja nih, biarin aja nih. Kalau ada problem, ada konflik, yuk jadilah pribadi yang punya inisiatif untuk menyelesaikan konflik. Dan Abram memulainya dengan satu hal yang namanya komunikasi. Makanya Alkitab bilang apa? Maka berkatalah Abram kepada Lot. Berkata itu apa sih? Komunikasi. Itu sebabnya kalau kita ingin menyelesaikan konflik dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam pelayanan, startlah dengan komunikasi yang baik. Abram bilang apa? Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Konflik udah terjadi, tapi kan perkelahian belum terjadi nih. Janganlah ada, jangan sampai terjadi nih.
kita jadi konflik, jadi ribut, jadi jangan sampai terjadi konflik yang terjadi berubah jadi perkelahian, pertikaian di antara kita. Abraham baik, dia ingin konflik itu bisa diatasi dengan baik. Dan ayat berikutnya dikatakan, sebab kita ini kerabat. Ayat 9 dikatakan, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudaraku ini kasih Tuhan, Abram itu punya inisiatif untuk menyelesaikan konflik. Dan kita juga harus jadi pribadi yang sama. Jadi orang yang ingin menyelesaikan konflik. Kadang-kadang waktu kita ingin menyelesaikan konflik dalam hidup kita, biasanya kita mengejar apa yang ideal, betul nggak? Kita ingin yang namanya win-win solution. Itu menurut ilmu leadership dan sebagainya, begitu ya. Kita ingin semuanya dalam keadaan yang baik. Tentunya kalau itu bisa diupayakan, it's good. Tetapi Abraham menunjukkan satu sikap, satu nilai yang dia bawa dalam menyelesaikan konflik. Ketika konflik sudah diupayakan untuk diatasi dan sulit ketemu jalan keluarnya, maka ada satu hal yang muncul di perikop ini yang jadi pembelajaran buat kita. Salah satu bentuk atau sikap Abraham dalam menyelesaikan konflik adalah dengan mengalah. Mengalah. Dari mana kita tahu? Dari jawaban dia. Dari inisiatif dia ketika dia bilang, oke deh, konfliknya gak boleh berkembang jadi pertikaian. Karena itu, karena kita adalah kerabat, bagaimana kalau begini? Solusinya, pisahkan dirimu daripada aku. Kalau kamu pilih ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu pilih ke kiri, aku ke kanan. Abram mengalah. Tahu dari mana? Karena pilihan yang lebih dulu itu diberikan kepada Lot. Bukan Abraham yang memilih lebih dulu. Abram tuh mengalah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tentunya buat kita orang Kristen, mengalah itu gak selalu gampang. Betul gak? Karena kata dasar dari mengalah adalah kalah. Sedangkan kita ingin jadi pemenang. Umat yang lebih dari pemenang. Tapi sadarkah kita bahwa mengalah dengan cara yang benar, itu adalah sifat Tuhan kita. Amin. Yesus itu mengalah loh. Demi bisa menyelamatkan kita, dia mengalah di kayu salib, menjadi kalah di situ. Hanya untuk membawa kita pada kemenangannya. Dan Abraham ini menunjukkan sikap seperti itu bahwa dia mengalah. Gak mudah buat kita untuk mengalah karena kata dasar mengalah adalah kalah. Tetapi kalau segala hal udah diupayakan untuk menyelesaikan konflik, maka mungkin mengalah adalah pilihan terakhir dan terbaik yang bisa dilakukan. Yang bikin kita gak suka adalah waktu kita mengalah, seperti Abraham mengalah, maka Lot disuruh milih lebih dulu. Dan Abraham kebagian sisanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tentunya kita tahu pada umumnya orang itu berebut kalau soal pilih memilih, dia ingin milih lebih dulu. Betul gak? Kalau ada sesuatu kita boleh milih nih, mau makan yang, ini ada makanan, ini ada hadiah, ini ada oleh-oleh dari luar negeri. Buat rame-rame, kamu pilih dulu deh. Yang milih duluan itu bisa milih yang paling dia suka, kan begitu. Gantungan kunci misalnya dari luar negeri. Kan modelnya macam-macam kecuali sama semua ya. Kalau kita milih lebih dulu, kita bisa milih yang kita suka bentuknya dan warnanya. Sisanya buat orang lain. Itu sebabnya banyak orang itu ingin memilih lebih dulu. Dan yang paling gak seneng yang dapat yang sisa. Tapi percayakah kita bahwa memilih lebih dulu itu gak selalu oke loh. Gak selalu menguntungkan. Gak selalu benar. Waktu gereja kami baru merintis pelayanan belasan tahun yang lalu. Kita bikin komunitas kan. Kumpul anak-anak muda. Lalu di momen Natal kita itu bikin acara tukeran kado. Karena anak-anak muda yang kita jangkau dulu masih finansialnya sulit. Cuma dibilang kadonya dibungkus kertas koran. Minimal harganya 20.000 ya. Masa mahal-mahal, 18 tahun yang lalu kira-kira Bapak Ibu. 20.000 aja gitu. Ya udah, semua pada bikin
kado gitu kan, bawa kado ke acara Natal. Begitu. Kita kumpulin kadonya. Entah gimana cara metodenya saya nggak ngerti. Panitianya bilang begini, ya kita minta gembala kita milih lebih dulu katanya. Pastor Ferry boleh pilih lebih dulu. Saya bilang beneran nih gitu. Saya godain kan, beneran nih masa kok caranya begini saya nggak ngerti ya. Pokoknya saya ikut aja begitu, bukannya pakai nomor atau apa. Enggak, Bapak Gembala pilih lebih dulu katanya gitu. Saya godain, beneran nih saya kalau pilih lebih dulu saya pilih yang gede ya gitu. Kan biasanya kan kalau kado itu, tukeran kado, kadonya kelihatan gede, kita lebih meyakinkan kan. Jadi saya bilang saya pilih yang gede loh. Nggak apa-apa Pastor, pilih aja gitu. Ya udah, saya lihat dari kado-kado yang ada, saya bisa nebak. Kan namanya tukeran kado, kita lama-lama makin tiap tahun makin pintar ya. Ini buku, ini mug, itu payung, itu udah tahu tuh. Dari bentuknya udah terkecoh kan. Ada satu kado bentuk, itu dia gede. Bentuknya tuh nggak beraturan. Ini buat saya penasaran. Jadi saya milih itu bukan karena tergiur apa ya. Saya merasa ini kado apaan ya, bentuknya tuh gak beraturan kayak ada jendul di sini. Ini apaan? 20.000 lu dapat barang ini nih apa? Saya bilang saya milih yang ini. Ya udah enggak apa-apa, gembala kita yang milih. Saya pegang tuh, wah lumayan juga nih. Ini benda apa ini? Bentuknya gak beraturan, gede dibanding yang lain. Udah semua bagi kado. Buka, saya lihat teman-teman buka. Payung, bener kan payung kan? Mug, bener kan? Buku, wah udah tahu. Ini nih apa nih? Saya buka pelan-pelan. Isinya adalah rambutan 2 ikat Bapak Ibu. Rambutan 2 ikat. Jadi ternyata ada jemaat kami tuh ngajak jiwa baru temennya. Naik motor, yuk ikut ibadah Natal di gereja gue, di komunitas gue gitu. Di tengah jalan gue gak bawa kado katanya gitu. Tukeran kado kan. Udah gak apa-apa katanya, datang aja yang penting datang gitu. Dia lihat di pinggir jalan ada mobil bak jual rambutan. 20.000 dapat 2 ikat, dia beli, dia bungkus koran. Dapatlah saya, milih lebih dulu, gak selalu enak ternyata. Yang lain dapat payung, mendingan payung kayaknya. Rambutan 2 ikat panas dalam. Bener ya? Nah Lot itu memilih apa yang baik di pandangan matanya kan. Suruh milih lebih dulu. Waduh, siapa yang gak mau milih lebih dulu? Abram dapat yang sisa. Coba kita lanjutkan ayat berikutnya, kita lihat. Ayat yang 10 dikatakan, lalu Lot melayangkan pandangnya. Melayangkan matanya, melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Zaman dulu zaman padang gurun kering, jadi kalau ketemu tempat banyak airnya itu kehidupan. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Jadi Lot berpisah, dia pilih itu. Dan Abram ke bagian sisanya. Ayat 12, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Tahu dong kota Sodom dan Gomora ya. Gitu ya. Dan ayat 13, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Tapi kasih Tuhan, dari kisah ini kita belajar bahwa ada kalanya Tuhan mau kita mengalah. Tapi tolong jangan salah mengerti. Tidak semua bentuk mengalah itu benar. Kenapa hari itu Abram mengalah? Bobot mengalahnya Abram itu seringkali beda sama bobot mengalahnya kita loh. Dari mana? Kita tahu begini, hari itu Abram mengalah bukan sebagai orang yang gak berdaya. Bukan sebagai orang yang takut. Ini ponakannya kok, ini omnya gitu kan. Tapi Abram hari itu mengalah sebagai orang yang menyimpan janji Tuhan dalam hidupnya. Jadi hari itu Abram adalah orang yang berjalan dalam janji Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan, sehingga mengalahnya Abraham itu lahir karena dia menyimpan janji Tuhan dalam hidupnya. Mengalahnya Abraham itu lahir karena dia berjalan dalam tuntunan dan rencana Tuhan. Kalau kita asal mengalah tanpa berjalan dalam rencana Tuhan, gak heran bobot mengalahnya kita tuh beda sama Abraham. Tapi kalau hari ini Anda tahu Anda sedang berjalan dalam rencana Tuhan. Anda sedang hidup dalam janji-janjinya setiap hari. Sedang berjalan dalam panggilannya.
jangan pernah takut untuk mengalah. Jangan pernah takut ketika Anda dapat yang sisa, karena Allahmu sanggup memberkati apa yang sisa. Kalau kita dapat warisan dari orang tua kita, dan semua warisan yang bagus dikasih ke saudara kita nih, kita kebagian ruko yang butut, rumah yang butut, atau sesuatu yang lah kok gak adil dapatnya yang jelek. Biasa kan? Dari zaman dulu sudah ada yang namanya favoritisme Bapak Ibu. Yakub favorit dengan Yusuf gitu kan. Ishak favorit dengan Esau dan sebagainya. Sudah ada favoritisme. Jadi kalau hari ini kita mengalami ketidakadilan dan ngerasa kok aku dapatnya yang sisa. Selama Anda berjalan dalam rencana Tuhan, jangan pernah takut dapat apa yang sisa. Karena Allah sanggup memberkati apa yang sisa dalam hidupmu. Tapi kalau kita gak berjalan dalam rencana Tuhan, yang jelas takut, jelas panik, jelas mengalah kita gak ada bobotnya. Yang membuat Abraham berani mengalah karena dia menyimpan janji Tuhan dalam hidupnya dan dia mengenal Allahnya. Ternyata ini loh yang jadi alasan kenapa Abraham harus putar balik. Bethel, tempat Abraham membangun mesbah bagi Tuhan, dia start journey-nya dia, spiritual journey-nya dia, dan dia mulai masuk ke pressure yang namanya Mesir, masuk ke tempat kekeringan namanya Negeb. Tuhan bawa balik ke Bethel ngapain? Karena Tuhan tahu ada orang yang gak perlu ikut dalam rencana Tuhan. Yang namanya Lot. Lot adalah gambaran orang yang suka ikut-ikutan. Lot gak punya hubungan sama Tuhan. Tuhan gak punya perjanjian sama Lot. Lot cuman ikut karena dia suka Abraham, belum tentu suka sama Tuhan. Sama kayak orang Kristen kan? Kita suka gereja, kita suka pelayanan, kita suka kebaktian, belum tentu suka sama Tuhan. Tapi saya berdoa supaya jemaat UCC suka sama Tuhan Yesus. Bukan cuma suka pelayanan. Lot suka diberkatinya. Mungkin juga ngefans sama Abrahamnya. Tapi Lot adalah orang yang gak punya hubungan sama Tuhan. Tuhan gak punya urusan sama Lot. Ketika Abraham berjalan, dibawa balik ke nol lagi ke Bethel. Karena ada orang yang gak perlu ikut. Orang ini gak ada dalam perjanjian dengan Tuhan. Lot namanya. Dan dari situlah Abraham dan Lot berpisah. Dan coba lihat apa yang terjadi. Di ayat berikutnya, di ayat yang ke-14. Dikatakan setelah Lot berpisah daripada Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Setelah Lot berpisah, datang suara Tuhan buat Abraham. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang harus diizinkan Tuhan keluar dari hidup kita, Bapak Ibu. Sampai Tuhan akhirnya baru bisa bicara di kita. Karena ada orang-orang yang ternyata tidak terlibat dalam rencana Tuhan dalam hidup kita. Bicara soal unity, tentu kita semua bingung ketika baca ayat ini. Karena seakan-akan Abraham dan Lot jadi gak ada unity nih. Karena gereja ini sedang belajar soal itu Bapak Ibu ya. Soal devotion, unity, and mission, betul ya? Izinkan saya jelaskan sedikit bahwa setiap kebenaran di Alkitab selalu punya kebenaran pengimbang, Bapak Ibu. Orang ketika diajar soal kekudusan untuk hidup kudus, ayo hidup kudus. Kekudusan itu punya kebenaran pengimbang. Karena orang kalau hanya hidup kudus tok, tapi tidak punya kasih, jadinya sombong rohani. Rasa dirinya paling benar, paling suci, menghakimi orang lain. Perlu belajar tentang kasih dan penerimaan dan kasih karunia. Supaya kekudusan itu tidak menjadi alat penghakiman buat orang lain. Ketika orang belajar tentang kebenaran tentang pengampunan, forgiveness. Kita mengampuni musuh-musuh yang menyakiti kita. Kita perlu belajar juga soal boundaries. Bahwa mengampuni bukan berarti ngizinin orang toksik masuk lagi ke hidup kita dan ngerusak hidup kita. Jadi kebenaran di Alkitab itu punya kebenaran pengimbang. Termasuk ketika kita belajar soal unity. Tentunya kita ingin mengusahakan unity, kesatuan hati dengan semua orang. Amin Bapak Ibu. Pastor Adon sudah bahas itu sepertinya di minggu sebelumnya. Bahwa yes, unity itu buat kita kuat. Idealnya begitu. Kita harus mengupayakan, Alkitab mengatakan sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Sedapat-dapatnya. Kalau bisa. Kalau itu bergantung sama kamu, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kan kalau bisa. Dan tergantung sama kita. Tapi kan hatinya orang kita gak bisa urus. Belum tentu mau juga. Unity itu harus jadi kerinduan kita Bapak Ibu. Walaupun dalam pengaplikasiannya ternyata gak semua orang bisa unity dengan kita. Tidak bisa.
Walaupun dengan catatan Abram dan Lot gak punya masalah ya. Artinya mereka berdua rukun loh. Sampai ketika Lot berpisah. Lot dan Abram berpisah itu tanpa kepahitan. Kerukunan yes. Kesatuan no. Karena Lot bukanlah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Lot cuma ikut-ikutan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, percaya gak? Kalau kita gak akan bisa punya unity sama seseorang yang cuma ikut-ikutan. Coba pikirin. Anda pelayanan musik, perjuangan penyembahan, sungguh-sungguh nih. Dapetin pewahyuan dari Tuhan, dapetin panggilan dari Tuhan, dapetin kerinduan dari Tuhan. Untuk membawa pujian penyembahan segitunya. Terus ada teman Anda yang ikut-ikutan. Ikut-ikutan tuh kalau gak dapetin sendiri hatinya, satu kali pasti gak dapat. Karena kita hanya bisa unity dengan orang-orang yang nangkep sama-sama hatinya Tuhan dengan kita. Kan begitu? Jadi jangan kaget bahwa unity ini punya kebenaran pengimbang. Bahwa ternyata walaupun kita mengupayakan kesatuan hati dengan banyak orang. Ternyata di sisi lain. Kadang-kadang ada orang-orang yang perlu meninggalkan kita. Walaupun sebisa mungkin tidak meninggalkannya dengan luka. Dengan kemarahan. Dengan kekecewaan. Hari itu Abram belajar dengan hikmatnya. Bagaimana tadi dalam Alkitab dikatakan ketika Abraham mendapati tempat ini gak cukup untuk kita berdua. Dan Abraham mengatakan apa? Baiklah pisahkan dirimu. Baiklah pisahkan dirimu. Kita orang Kristen dengar kata pisahkan dirimu kan kayaknya image-nya gak bagus ya. Kok pisahkan dirimu? Kan kita harus rukun, harus bersama. Bapak Ibu kasih Tuhan yang namanya rukun dan saling mengasihi itu tuh gak harus selalu stay together ternyata. Kadang-kadang yang namanya berkeluarga besar dengan adik, kakak dan sebagainya. Itu gak harus tinggal seatap semuanya baru rukun. Kadang ada orang tua yang punya ekspektasi, punya harapan. Yuk kita hidup rukun satu keluarga semua tinggal seatap. Rumahnya juga gede semua tinggal. Anak-anak udah nikah pucuk semua satu atap. Mungkin ada yang bisa. Mungkin ada yang bisa, mungkin. Tapi menurut keyakinan saya, banyak yang gak bisa. Dan keluar dari rumah juga gak apa-apa, betul gak? Punya rumah sendiri gak apa-apa. Gak bisnis bareng lagi adik kakak juga gak apa-apa. Itu namanya boundaries, itu namanya batasan. Dan hidup itu perlu batasan yang sehat. Untuk hidup kita bisa saling mengasihi dan saling menghormati. Betul gak Bapak Ibu? Dalam perumahan, diciptakan pagar batasan. Ini pekaranganmu, ini pekaranganku. Batasan dibuat untuk apa? Supaya kita bisa saling menjaga dan kan saling mengasihi dan saling menghargai. Ketika nggak ada batasan, teras rumahnya orang, halaman rumah orang kita main sikat aja, main parkirin aja, main injek aja. Itu yang membuat hubungan jadi rusak karena nggak ada boundaries, nggak ada batasan. Kita perlu batasan yang sehat. Dan hari itu Abraham berkata apa? Pisahkan dirimu. Saya nggak tahu kalau pesan ini mungkin berbicara di hati kita hari-hari ini. Mungkin ada di antara kita yang ragu untuk bilang, masa saya harus pisahkan diri dengan orang ini? Nanti kita jadi kayak berantem dong gitu. Abraham nggak punya kemarahan dengan Lot. Lot juga nggak benci Abraham. Tapi mereka putuskan bahwa mereka harus berpisah. Karena itu yang terbaik sebelum konflik berubah jadi pertikaian. Dan yang menarik, Lot memilih apa yang baik dalam pandangan matanya, itu kan? Dia pilih negeri yang subur menurut pandangan matanya. Kenapa? Ya itulah manusia. Dia pilih apa yang bagus kelihatannya. Tapi dia gak tahu bahwa negeri yang dia pilih, walaupun katanya banyak airnya, subur, tapi ternyata gersang secara rohani. Sama dengan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita mungkin dapat tawaran banyak dari orang-orang sekitar kita. Yuk pindah kerja ke sini. Yuk mulai bisnis ini. Yuk bawa dalam doa. Minta tuntunan Tuhan karena apa yang wah di mata kita. Bisa jadi waktu kita memilih dan menjalaninya. Itu membawa kita pada kegersangan rohani sama seperti Sodom dan Gomora itu kan. Lot kenapa dia pilih lembah Yordan tadi yang subur. Kenapa dia pilih itu? Karena menurut keyakinan dia. Lot percaya bahwa tanah yang subur ia akan memelihara hidupnya. Lot meyakini bahwa tanah yang baiklah ia akan memelihara kehidupannya. Tapi Abraham percaya bukan tanah yang baik yang memelihara hidupnya.
tapi Allah yang baik yang memelihara hidupnya. Kadang-kadang kita memilih sesuatu yang baik menurut kita. Tapi kita lupa bahwa sebetulnya hidup kita hidup karena janji-janji Tuhan. Kita hidup karena iman. Kita hidup karena percaya. Karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, adakah kita menyimpan janji Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita? Karena menyimpan janji Tuhan, itulah yang membuat kita berani melangkah. Bahkan waktu kita dapat yang sisa, waktu kita harus mengalah, kita gak takut. Kenapa? Karena mengalah bukan berarti kalah. Waktu kita mengalah, kita gak mengalah hanya karena putus asa atau karena gak berdaya. Kita mengalah karena iman. Hari ini kalau ada di antara kita yang harus mengalah Bapak Ibu, yuk mengalahlah karena iman. Karena Anda mempercayai Tuhan, bukan mempercayai pemeliharaan manusia. Kalau hari ini Anda diharuskan mengalah sebagai solusi terakhir dalam konflik keluarga Anda, terpaksa harus mengalah. Hari ini mengalahlah karena Anda mempercayai pemeliharaan Tuhan atas hidup Anda, bukan karena yang lain. Karena sekedar mengalah tanpa mempercayai pemeliharaan Tuhan, sia-sia. Abraham berani mengalah karena dia menyimpan janji Tuhan dan dia berjalan dalam rencana Tuhan. Saya lanjutkan ayat 14, dikatakan ayat 14, setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Kadang-kadang kita gak bisa dengar suara Tuhan, bukan karena Tuhan gak ngomong, Bapak Ibu. Karena ada orang-orang yang salah yang masih stay sama kita. Tapi ketika orang-orang tertentu ninggalin kita, seringkali Tuhan baru bisa berbicara dalam kehidupan kita. Saya adalah orang yang sangat people oriented. Kekuatan saya dan kelemahan saya ada di tempat yang sama, yang namanya hubungan Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang meninggalkan kami, gereja, saya lah orang yang paling terluka di antara semua orang yang ada di gereja kami. Karena saya people oriented person. Tapi Tuhan izinkan saya belajar. Tuhan tuh suka ngelatih kita Bapak. Kalau kita punya personality tertentu, jangan kaget kalau Tuhan sering kasih kita pengalaman yang berlawanan dengan personality kita. Abraham yang pragmatis dan takut dibawa sama Tuhan untuk live by faith. Puluhan tahun hidup tanpa kepastian. Orang stabil tuh minta kepastian hidupnya. Dia berjalan dalam ketidakpastian hanya karena dia belajar live by faith jadi bapak orang beriman. Musa itu orang cermat. Makanya nulis Alkitab 4-5 kitab Musa itu kan begitu detailnya kan. Disuruh ini itu banyak pertanyaannya sama Tuhan. Tapi Tuhan bawa dia melampaui semua keterbatasan dari personality dia. Supaya dia pemimpin yang baik. Tapi ngasih Tuhan seringkali ngizinin kita untuk ngalamin kehilangan-kehilangan. Kehilangan tuh gak pernah gampang, betul gak sih? Ketika orang-orang tertentu yang kita andalkan, yang kita percaya, yang kita dekat puluhan tahun, tahu-tahu pergi ninggalin kita dengan cara yang tidak baik dalam hal apapun, gak mudah buat kita. Tapi bisakah hari ini kita belajar dan melihat bahwa seringkali di balik semua momen kehilangan ada rencana Tuhan yang besar, Bapak Ibu. Karena itu kita mau belajar begini, kalau bicara soal unity ini kan kayak benturan ya kepala kita ya. Ini momen perpisahan loh Abraham dengan Lot. Ternyata poinnya di sini loh. Bahwa unity kita dengan Allah harus jadi fondasi dari semua unity yang ada yang di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Unity kita dengan segala hal di hidup kita ini harus didasari dari unity kita dengan Allah. Sehingga kalau unity kita dengan manusia malah berpotensi menggerus atau melemahkan unity kita dengan Allah, maka lebih baik unity dengan manusia itu malah justru yang dikorbankan daripada kita kehilangan unity kita dengan Allah dan rencananya. Karena unity kita dengan Allah dan rencananya adalah fondasi dari semua bentuk unity yang ada dalam hidup kita. Jangan sampai demi unity dengan sesama kita mengkompromikan rencana Tuhan. Kita mengkompromikan kebenaran for the sake of unity, kan begitu. Karena unity harus dibangun dari fondasi unity kita dengan Allah dan rencananya dalam hidup kita. Dan Abraham belajar itu. Untuk dia bisa unity dengan rencana Tuhan. Ternyata dia harus kehilangan keponakannya. Harus berpisah dengan Lot. Ayat 14 tadi dikatakan setelah Lot berpisah daripada Abraham.
berfirman Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Tadi Lot itu juga melayangkan pandangnya, betul ya? Maka Lot melayangkan pandangnya dan dilihat tempat ini sangat baik. Abraham itu juga sama. Kalau Lot tadi ketika dia memandang, dia didrive, didemotivasi oleh keserakahannya, oleh keinginannya. Tapi kali ini Abraham memandang tanah yang sisa. Bukan dari keserakahannya, bukan dari keinginannya. Tapi dari janji Tuhan dalam hidupnya. Dari tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Sama-sama memandang, sama-sama melayangkan pandangannya. Tapi didrive, didorong oleh motivasi yang berbeda. Kita sama-sama bisa lihat keadaan ekonomi Indonesia dengan mata yang sama. Membaca data yang sama tentang ekonomi Indonesia dan sebagainya. Tapi hati kita yang melekat dengan Tuhan akan membuat kita memandangnya dengan cara berbeda. Memahaminya dengan cara yang berbeda. Tuhan bilang, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Ke timur, barat, utara, selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dapat yang sisa. Sama dapat yang terbaik menurut mata kita. Tentunya kita mau dapat yang terbaik menurut kacamata kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, seringkali kalau Allah memberkati kita, seringkali yang Tuhan kasih berkatnya itu masih mentah. Padahal kita seringkali maunya yang wah kan begitu kan. Misalnya kita kepengen bekerja di perusahaan internasional yang udah settle, mapan, terbaik. Kok dikasihnya perusahaannya yang kecil Tuhan? Bapak Ibu, bukan karena Tuhan jahat. Bukan karena Tuhan gak sanggup. Seringkali berkat yang Tuhan kasih itu masih mentah. Sesuatu yang masih mentah itu bukan berarti gak bisa matang Bapak Ibu. Tinggal gimana kita ngolahnya. Jadi seringkali Allah memberkati kita dengan satu berkat-berkat yang masih bisa diolah. Tuhan kasih kita berkat untuk kita olah supaya apa yang mentah itu jadi matang. Waktu Abraham memandang tanah yang sisa, kenapa Lot gak pilih? Kemungkinan tanahnya menarik, ya gak sih? Gak mau yang itu ini aja. Tapi Tuhan bilang, pandang, lihat. Timur, barat, utara, selatan, gue kasih buat kamu. Dan yang dikasih sama Tuhan adalah negeri yang melimpah susu dan madunya Bapak Ibu. Melimpah susu dan madunya. Hanya perlu diolah kan begitu. Jadi kalau kita dapat berkat yang kayak kok gini doang. Dapat pasangan kok gini. Dapat pelayanan kok gini. Aku pengennya di panggung ini jadi worship leader. Kok jadi worship leader di sekolah minggu kan begitu. Diolah. Supaya apa ya tempat yang kayaknya biasa jadi wah kan begitu. Kita gak ngolah cuman kecewa kan. Kok dapat anak model begini Tuhan? Ya diolah karena anak lain jadi luar biasa karena diolah anaknya gitu. Istriku kok model begini? Ya disayang dong. Dirawat, dibeliin skincare, diapain begitu, dikasih liburan biar happy. Dimuridkan. Ya kalau gak diolah, dapat yang bagus jadi jelek. Sama Anda dikasih mercy gak diolah gimana? Gak dirawat. Jadi bobrok mercy-nya. Tapi Anda dikasih brio juga kalau dirawat jadi bagus begitu kan Bapak Ibu. Intinya adalah berkat Tuhan tuh seperti tanah yang dikasih ke Abraham kayaknya gak menarik. Karena perlu diolah, perlu dikembangkan, perlu dimaksimalkan. Sehingga itu jadi berkat yang maksimal buat kita. Ayat yang 16, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitungnya juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin. Di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Allah punya rencana yang besar buat hidupnya Abraham. Rencana yang besar itu tidak bisa dijalani sembarangan. Itu sebabnya orang yang ikut-ikutan, yang jadi Kristen atau ngikut Tuhan itu cuma karena ikut-ikutan, akan sulit dan gak bisa mengalami rencana Tuhan yang besar. Lot adalah gambaran dari orang yang cuma ikut-ikutan. Gak punya hubungan dengan Tuhan. Tentunya kita tahu akhir kisahnya dalam Lot. Tapi Abraham
adalah orang yang menyimpan janji Tuhan dalam kehidupannya. So hari ini pertanyaannya, adakah kita menyimpan janji Tuhan dalam hidup kita? Karena janji Tuhan itu diberikan karena hubungan. Semakin kita melekat sama Tuhan, kita akan dapetin janji-janjinya dalam kehidupan kita. Dan kalau kita menangkap janji Tuhan itulah yang membentuk masa depan kita, Bapak Ibu. Masa depan kita itu gak ditentukan oleh tanah yang kita pilih. Karena pada akhirnya bukan tanah yang baik yang memelihara hidup kita, tapi Allah yang baik yang memelihara hidup kita. Karena itu jangan takut kalau Anda dapat yang sisa. Jangan takut kalau Anda gak kebagian yang terbaik. Jangan marah dan kecewa. Karena Allah kita adalah Allah yang sanggup memberkati apa yang sisa. Dan menjadikan apa yang sisa itu menjadi berarti bagi kita. Tapi ternyata goalnya Abraham itu gak cuma dapat tanah. Bukan itu maksudnya Tuhan, bukan cuma tanah. Goalnya kita ketika Tuhan membawa kita untuk diberkati dan terima janji Tuhan bukan cuma sekedar jadi kaya, jadi sukses dan sebagainya. Ternyata Tuhan mau apa? Tuhan akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah. Dari janji tersebut yang Tuhan mau dari hidup kita bukan sekedar diberkati Bapak Ibu. Tapi berdampak. Lot gak pengen hidup yang berdampak, dia cuma ingin hidup yang diberkati. Tapi kita dituntun untuk mengenapi janji Tuhan. Tapi kita hari ini mengalah. Untuk apa sih? Untuk berdampak. Untuk jadi orang yang bisa melahirkan keturunan-keturunan. Mempunyai keturunan-keturunan rohani yang berdampak. Dan itu hanya terjadi kalau kita hidup dalam rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, konflik gak bakal terhindarkan kok. Gak usah berdoa minta, Tuhan aku gak pengen hidup ada konflik. Gak usah Bapak Ibu. Takutnya Tuhan jawab. Karena cuma orang mati yang gak punya konflik. Enggak. Doa tuh hati-hati. Kalau lagi frustasi tuh hati-hati. Tuhan masalahku banyak banget, Tuhan aku berdoa supaya aku gak punya masalah. Jangan. Kalau dijawab Anda gak siap nanti. Karena cuma orang mati yang gak punya masalah. Karena orang mati itu bikin masalah buat orang lain. Nguburin, doain, ngangkutin, segala macam kan. Jadi seberat-beratnya masalah kita gak usah doa begitu Bapak. Minta aja kekuatan Tuhan, kasih kekuatan untuk bisa handle masalah ini. Tuhan kasih aku hikmat untuk bisa ngatasi konflik ini. Gak usah minta, gak ada konflik, gak ada problem. Karena cuma orang mati yang punya konflik, gak punya problem. Problem dan konflik itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita sebagai manusia. Dan disitulah bisa gak kita menghandle hal-hal tersebut. Konflik ada untuk mendewasakan kita. Konflik ada untuk memurnikan kita. Konflik ada untuk menyingkapkan siapa Tuhan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, yuk jadi pribadi yang makin dalam lagi sama Tuhan. Devotion itu kata sakti Bapak Ibu. Devotion itu kata yang hilang maknanya di zaman kita. Kita taunya itu adalah daily devotion. Apa itu? Saat teduh gitu kan. Devotion itu pun pengabdian, ya gak sih? Pengabdian itu artinya gini, bisa gak kita hari ini melayani Tuhan karena pengabdian? Bukan karena panggung, karena uang, karena apapun. Pengabdian. Itu kata yang hilang, padahal itu adalah pengabdian itulah yang membuat kita menangkap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pengabdian inilah yang membawa kita bisa hidup berjalan dalam rencana Tuhan. Saja kita semua untuk bangkit berdiri sama-sama. Mari tundukkan kepala kita sebentar. Kita datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Apa yang Engkau nyatakan siang hari ini adalah buat kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Karena firman-Mu selalu berguna buat kami. Karena firman-Mu itu mempersiapkan kami untuk sesuatu yang mungkin belum terjadi hari-hari ini. Tapi akan kami alami di kemudian hari. Terima kasih buat semua preparation yang Tuhan sudah kasih siang hari ini buat kami.
Kami percaya ketika tiba waktunya untuk kami kehilangan orang-orang tertentu, mengalami perpisahan dari orang-orang tertentu yang kami andalkan, bahkan kami dipaksa untuk mengalah, kami mau Tuhan jadi orang yang siap untuk kehilangan, siap untuk mengalah karena kami menyimpan janji Tuhan dalam hati kami. Tapi hari ini, kalau ada di antara anak-anakmu yang bergumul, yang hari-hari ini sedang diperhadapkan dengan konflik yang hebat di dalam kehidupannya. Dan kalau ada konflik yang paling berat dalam hidup kami adalah konflik dengan keluarga sendiri. Dengan anggota keluarga yang terdekat dengan kami. Bapak, hari ini aku berdoa biar Engkau jadi hikmat di dalam anak-anakmu. Biar anak-anakmu di tempat ini diberikan hikmat untuk berani mengalah. Mengalah dengan bobot yang benar. Mengalah bukan karena kami putus asa, bukan kami gak berdaya, bukan karena kami ngambek. Tapi mengalah karena kami mempercayai janji Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang punya rencana yang besar buat kami. Kalau ada di antara anak-anakmu di tempat ini yang selama ini ternyata kami banyak kecewa dengan keluarga, dengan perusahaan. Karena kami gak pernah dapat yang terbaik, kami selalu dikasih yang sisa. Dikasih yang paling jelek dari semua opsi yang ada. Dikasih cabang yang jelek, dikasih orang-orang yang jelek, dikasih harta yang gak seperti yang lain besarannya. Tapi hari ini kami sadar dan kami mengerti bahwa Allah adalah Allah yang sanggup memberkati apa yang sisa. Sehingga apa yang sisa itu jadi berarti buat kami dan itu berguna untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus dewasakan kami anak-anakmu Tuhan. Dewasakan kami supaya waktu kami mengalah, kami mau merendahkan hati seperti Kristus. Kristus yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dengan rendah hati mengosongkan diri. Menjadi sama dengan manusia, bahkan taat sampai mati. Engkau adalah role model kami. Ampuni kami kalau sampai hari ini kami jadi orang yang kepala batu dan susah untuk mengalah. Sehingga mungkin karena kerasnya kami problem yang ada gak selesai bertahun-tahun. Dan ini waktunya Tuhan. Mungkin ini waktunya untuk kami dengar kebenaran yang pahit ini. Mungkin ini waktunya kami ngelepasin hak kami dan belajar untuk mengalah. Bukan karena kami marah, tapi karena kami percaya masa depan kami di tangan Tuhan. Pelihara kami sebagai biji matamu Tuhan. Kami tahu kamu gak perlu takut apapun. Selama ada Allah yang hidup tinggal dalam kami yang menyertai kami. Kami tahu semua yang kami butuhkan dan perlukan untuk masa depan kami. Allah sediakan seturut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Hadirat-Mu memenuhi kami dan mencengkram kami. Kebenaran-Mu itu hidup di dalam kami. Dan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk menghidupi kebenaran-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. All my life you have been faithful. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing for the goodness of God. Sing it, your goodness. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. With my life laid down
you for your love. Thank you for your faithfulness. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. and I will sing, and I I will will sing of the goodness of God. Ya Tuhan, terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan di tempat ini juga. Kami percaya Tuhan, unity itu akan terjadi ketika arah pandang kami sama, yaitu pada Tuhan. Sehingga kesatuan itu bisa terjadi. Setiap orang yang tidak memandang Tuhan, itu akan terlepas dari unity tersebut. Karena semua yang tidak bersatu di dalam Kristus, dasarnya tidak kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, udah ucap syukur, amin.